Teman-teman sekalian, ada bagian terakhir yang ingin saya utarakan, dan ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan saking mulianya, orang-orang ini juga mendapat perlakuan yang istimewa, baik di dunia ataupun juga di akhiratnya. Siapa golongan ini? Ternyata kembali kepada Al-Quran tadi, ahli Quran. Dan ternyata ahli Quran ini, berita baiknya bagi sebagian orang, tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang hafal 30 juz. Karena ada yang hafal 30 juz pun tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ahli Quran. Ahli Quran kata para ulama dibagi pada 3 bagian. Jadi kalau bapak ibu sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam, Pak Bu. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah saat pulang. Pertama ada ahli qiraah. Ahli apa? Qiraah. Orang yang senang baca. Jadi untuk menghafal belum tergerak, ya, atau pelan-pelan, tapi baca. Dia punya wirid baca. Target, ya, sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. Dibiasakan oleh beliau. Nah, ini termasuk ahli Quran. Bahkan kalau dia pemula, itu pahalanya kata Nabi 2 kali lipat orang lancar. At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang berusaha membaca Quran sampai bisa, terbata-bata, gak lancar bacanya. Alif lam mim, itu falahu ajran, dapat 2 kali pahala orang lancar. Yang lancar 1 hurufnya 10, ya. Alif lam mim, kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Walikuli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Makanya ketika baca alif lam mim dapat berapa? 30. Yang berusaha untuk bisa baca 2 kali orang lancar, kali 30, 60. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Itu cara berpikir yang salah. Bukan maksudnya yang dia baca itu plus pahala usahanya. Yang lancar dapat 2 kemuliaan. 1 ma'asyafaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, benar bacanya, akan didampingi selalu oleh malaikat yang menjaga dia. Kalau benar bacanya, ya. Cuman sifat malaikat tuh gaib, nggak tampak. Sebab kalau tampak susah kita. Mau baca, nampak sayap kepak-kepak. Siapa? Malaikat maut. Bisa nggak jadi. Ya, lancar bisa lebih banyak pahala dari yang belum lancar. Karena kalau lancar, bacaan lebih banyak biasanya dibacanya. Yang belum lancar 1 ayat, yang lancar 10 ayat, tetap akan lebih banyak yang lancar. Jarang orang lancar baca Quran cuman 1 huruf. Nun, lumayan 10. Ya dulu Ada yang ngitung dosa dulu, dosa sehari ini, Allahu Akbar 19 kali saya salah, dihitung. Mata 5, lisan 10, telinga 4, 19 kali. Harus ditutup nih. Toha, lumayan. Bonus 1. Nggak begitu, baca Quran pasti netral aja. Karena itu orang yang punya wirid Quran, rajin baca, dimuliakan. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqi'ah, dilimpahkan rezeki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh 2 awan yang menaungi ka'annahuma ghamamatan. Hadiah. Makanya jadi ahli Quran mulai dengan membaca. Biasakan, jangan sampai sehari nggak baca Quran. Baca. Bagi, Bu, gampang Pak, saya kasih rumus ya, rumus cepat. Kalau Anda ingin khatam sebulan 30 juz, berarti sehari berapa? Ya, paling gampang 1 juz. Kalau lihat banyak 1 juz, bagi ke waktu sholat. Juz pertama misalnya Al-Fatihah plus 141 ayat Al-Baqarah. Al-Fatihah simpanlah, kita sudah hafal kan? 141 bagi 5 berapa? 28. 28, subuh 28, zuhur 28, asar, maghrib, isya 28.
Kepanjangan Ustadz bagi dua. Sebelum subuh 14, setelah subuh 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling 5 menit. Apa tak punya 5 menit untuk akhirat kita? Itu surga kita. Jadi kalau Anda investasi sebelum sholat 5-10 menit, setelah sholat 5-10 menit, walaupun Anda buru-buru di jalan, bacakan. Ya, di mobil, di kantor nyampe, jeda, baca. Cuma 5 menit kok, 10 menit. Maka kalau dibiasakan, jadilah Anda bagian dari ahli Quran. Kalau Anda wafat sedang menjadi bagian itu, sedang baca, mau baca, buka mushaf, niat baca, wafat, jadi ahli Quran seketika. 2, ahli tilawah, rajin mengkaji. Ini kata Abu Abdurrahman As-Sulami, nggak banyak hafalnya. Mohon maaf kalau baca pun 5, 10, tapi dia suka mengkaji. Bapak Ibu pasang target ya. Misal gini, saya kan sholat tiap hari baca Al-Fatihah, masa nggak paham Al-Fatihah? Sebulan ini pengen belajar Al-Fatihah, baca. Pekan depannya dari Ad-Duha urut sampai An-Nas. Ad-Duha dulu, pahami artinya, tafsirnya, baca referensinya, sampai mengerti. Itu lebih tinggi nilainya dari yang kedua. Yang pertama, dari yang pertama. Pertama disebut qiraah, orangnya qari. Yang kedua disebut tilawah, baca dan pahami. Orang tilawah pasti membaca, ya kan? Kemudian memahaminya. Jadi orang tilawah itu dapat pahala baca, dapat pahala mengamalkan. Makanya orang tilawah dapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan yang qiraah saja. Bikin target. Kalau mau paling gampang, saya berikan rahasia. Ini supaya kita semangat untuk bertilawah. Maaf, ini rahasia. Saya pelan-pelan sampaikan. Kalau bisa, Anda keluarkan ayat-ayat Quran sesuai dengan profesi dan kebutuhan kita. Kedengaran suara saya? Kalau bisa, keluarkan ayat-ayat Quran sesuai profesi dan kebutuhan kita. Contoh, ya, saya mohon izin, ini ada di atas hilang satu. Kalau pesawat sayapnya hilang satu, jatuh nanti. Ya, alhamdulillah. Tahu ya. Baik. Anda berapa tahun jadi ibu? Berapa tahun jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang ibu, tentang ayah? Nikmati itu, kaji, amalkan. Berapa tahun jadi anak? Keluarkan ayat-ayat Quran tentang anak, ada semuanya. Anda yang pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis. Penuntut ilmu, keluarkan ayat-ayat belajar, ada semua. Cara cepat menghafal, ya, cara cepat mudah mengingat, bagaimana mengingat supaya nggak lupa. Ada 4 jenis, tapi di Quran memberikan yang kelima. Pertama kan cepat ingat, lambat lupa. 1. Ya. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ya. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempatnya agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Nah, kita nerangin sama berdua. Jam 2 mau pamit. Paham? Belum. Terangin lagi, paham? Iya Ustadz. Keluar masjid, lupa lagi. Tapi kalau Anda ikut pada manhaj Al-Quran, Allah akan berikan yang kelima yang belum banyak didapatkan di bumi. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja sulit, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu, kaji. Nah, ini nomor 2, tilawah. Beruntung saat sedang tilawah tiba-tiba wafat, ahli Quran. 3, itu yang penghafal, pelan-pelan. Penghafal mulai, ya, penghafal Quran itu, Bu, Pak, ini rahasia besar di Quran. Disebut penghafal yang benar bukan yang 30 juz, tapi yang mampu mengamalkan hafalannya. Silahkan buka Quran surah ke-35 ayat 32, paling kiri agak ke atas. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi, 1. Wa minhum muqtasid, 2. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, 3. Ini yang ketiga yang betul. Kata Allah, saya wariskan Al-Quran kepada sebagian hambaku. Cuman sayang, ada yang hafal 30 juz, hafal sebagian, banyak hafal, cuman zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal mulai ayat-ayat pendek sampai yang banyak ayat, tapi nggak diamalkan, bahkan bertentangan dengan ayat yang dia hafalkan. Zalim. Dia hafal qul huwallahu ahad, hafal kan? Dia katakan hanya Allah Tuhan yang Esa, hafal ayatnya, hafal suratnya, cuma kalimatnya mengatakan semua agama sama.
menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Volume. Nah, golongan yang kedua muktasid. Muktasid ini paket hemat. Jadi baru untuk dirinya, ke orang lain belum. Apa sampai 30 juz, mojok-mojok, kadang di tembok gitu kan, kadang ngulang-ngulang, bahkan nggak pakai mushaf gitu kan. Kadang-kadang kita duga sedang ngapain, kita sedang baca, dia sedang duduk kan, kita ingatkan, ayo atuh murojaah. Maaf, saya sedang murojaah katanya. Ya, kadang kenapa? Dia hafal. Cuman ketika diminta, silahkan tuh jadi imam. Aduh, saya belum sempurna. Itu muktasid, paket hemat. Baru untuk dirinya belum bisa berbagi. Tapi yang hebat kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang yang menghafal sedikit-sedikit langsung mengamalkan. Itulah ahli Quran. Hafal ayat untuk riba, tinggalkan riba. Hafal ayat jujur, praktekkan jujur. Hafal ayat untuk toleran, praktekkan toleransi dengan cara yang benar. Lakum dinukum waliyadin, bahas, hafalkan, praktekkan. Itulah ahli Quran. Kalau hafal 30 juznya sempurna, kemudian dia berusaha mengamalkannya. Jadi berusahalah Pak Bu dari sekarang, pelan-pelan. Mudah-mudahan sedang mengulang, tiba-tiba datang malaikat maut. Saking kita sedang tenangnya baca Quran, gak sadar tiba-tiba meninggal. Makanya panggilannya tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Baca. Gak apa-apa, jangan dibayangkan 30 juz dulu, tidak. Belajarnya ikhtiarnya. Patok dulu misalnya juz amma sekarang, dari ad-duha ke bawah. Setelah hafal, ad-duha ke atas sampai an-naba, pelan-pelan baca. Hafalkan sampai status kita saat meninggal sebagai ahli Al-Quran. Allahu a'lam sampai di ayat yang mana kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.